256. Mengapa hari ini dari Bunda PAUD dan tim Pokja Kabupaten turun ke kecamatan? Tujuannya adalah yang pertama kita harus menyamakan persepsi gitu ya, agar kita paham peran kita sebagai Bunda PAUD itu apa. Peran kita sebagai Bunda PAUD, kita adalah mitra pemerintah untuk mendorong terwujudnya PAUD holistik integratif yang berkualitas menuju generasi emas Indonesia 2045. Jadi tujuan kita adalah mendorong gitu ya. Sama mungkin di Pokja Kabupaten juga secara kepengurusan kami bersifat fasilitator ya Bu ya. Kita itu adalah penyambung lidah antara satuan-satuan PAUD yang ada di daerah kita dengan pemangku kepentingan di daerahnya masing-masing. Mungkin terkait dengan barangkali sarana dan prasarana, kemudian terkait mungkin kesejahteraan, terkait mungkin dengan pola pengasuhan dan lain-lain yang dibutuhkan di PAUD-PAUD. Nah, kita sebagai Bunda PAUD itu menjadi fasilitator, menjadi jembatan antara PAUD-PAUD yang ada dan agar bisa dikomunikasikan dengan pemerintah yang ada ataupun institusi dan lembaga-lembaga terkait yang ada. Nah, peran Bunda PAUD seperti itu ya Bunda, mendorong. Jadi keberadaan kita adalah bagaimana mendorong. Ketika peran kita adalah mendorong, berarti kita nggak boleh tinggal diam ya Bunda ya. Kita harus aktif. Bagaimana kita bisa memajukan PAUD-PAUD yang ada di daerah kita masing-masing. Yang mana kita mendorong PAUD kita menuju PAUD yang holistik integratif. Holistik integratif itu apa gitu? PAUD yang tidak hanya semata melakukan kegiatan pendidikan saja, tapi juga memperhatikan gizi anak, kemudian pola asuh anak, tumbuh kembang anak, bahkan perlindungan advokasi bila mana ada anak yang mungkin mengalami hal yang kurang menyenangkan ya, misalnya bullying, ataupun barangkali dari rumah, namanya orang tua berbeda-beda, ada yang kalau nggak sekolah tak cubit misalnya. Nah itu kita harus melakukan perlindungan itu. Itulah PAUD holistik integratif. Jadi tidak hanya belajar mengajar yang terjadi hanya hafalan nyanyi-nyanyi untuk sebagai cara pembelajarannya, tapi juga bagaimana anak-anak tumbuh kembangnya bagus, gizinya bagus, kemudian dari pola asuh juga bagus. Untuk itu tentu kita nggak bisa sendiri, harus menjalin keterlibatan dengan berbagai pihak. Nah, itu pentingnya nanti kita ada mulai di sini dari Pokja Kabupaten ini akan memberikan arahan kira-kira siapa saja atau lembaga apa saja yang bisa kita ajak kerjasama. Jujur Bunda, di Pokja Kabupaten pun terkait dengan pendanaan kita juga belum ada ya Bunda ya. Jadi karena kita sifatnya fasilitator, tapi kita bisa menjadi penggerak. Misalnya nih, di sekolah daerah kita kok sekolahnya kayak mau ambruk misal gitu ya, atau sarana prasarananya di APL luar, alat peraga edukasi luarnya kok kurang memadai, sudah usang misalnya ya. Nah ini kita jadi fasilitator. Kira-kira kita itu bisa menjembatani itu seperti apa? Apakah cukup dengan pemerintah PON, ataukah harus dibawa ke kecamatan, atau ke tingkat kabupaten, atau bahkan mungkin bisa swadaya masyarakat, atau bekerja sama dengan stakeholder terkait juga dengan lembaga-lembaga misalnya CSR gitu. Misalnya di daerah kita ada usaha penggilingan apa gitu. Nah mungkin bisa kita ajak kerjasama bagaimana untuk memajukan PAUD di sekitar di daerah kita masing-masing. Nah itu peran kita memang seperti itu. Jadi jangan berpaku pada keterbatasan dana, tapi bagaimana kita bisa menjembatani gitu ya. Kita bisa mengambil peluang-peluang itu untuk memajukan PAUD di daerah kita masing-masing. Di samping itu juga kita mendorong para orang tua yang ada di daerahnya masing-masing untuk mau menyekolahkan anaknya antara 0 sampai 6 tahun di PAUD. Karena beberapa daerah itu juga kadang kesadaran itu kurang, sehingganya
Yang penting anakku nanti masuk SD sudah bisa baca gitu ya. Kadang cukup dengan les gitu. Tapi pendidikan anak usia dini sangat penting karena pendidikan anak usia dini harus kita pahami adalah modal. Mau ceria.